Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Saya dipilih dari segala bangsa, ya saya dipilih jadi umatnya. Saya dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Ulangi, saya dipilih. Saya dipilih dari segala bangsa, ya saya dipilih jadi umatnya. Saya dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Terimalah sembah dan pujian. Terimalah sembah dan pujian kami. Amin Tuhan. Inilah sembah dan pujian kami kepada Engkau Tuhan. Karena hanya Kau Tuhan di hidup kami ya Bapa. Tuhan di hidupku.
Engkaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari jemaat sama-sama nyanyikan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Yes, amen. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online ini. Dan hari ini merupakan perayaan Pentakosta, saudara.
Dan hari ini saya akan menyampaikan firman yang seturut dengan tema hari ini, yaitu Hari Pentakosta. Saya memberi judul sebuah ruang. Mari kita membuka ayat bacaan hari ini yang terambil dari Kisah pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saudara, ada hal yang menarik dari bacaan hari ini, dan kiranya Roh Kudus menolong kita memahami, mengerti karena kebenaran yang kita ketahui itu, yang bekerja, memerdekakan, mendewasakan hidup kita. Dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat yang keempat, tadi dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi dipenuhi Roh Kudus dulu, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa roh adalah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus setelah kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, waktu kita percaya, minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan, kita dimeteraikan. Apa itu meterai? Saya sangat disentuh. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Zaman dulu, pemilik hewan ternak, mereka memiliki begitu banyak hewan, dan seringkali dalam penggembalaan bisa tercampur satu dengan yang lain, dengan ternak miliknya orang lain. Agar itu bisa dikenali, maka setiap domba diberi meterai, diberi cap yang diberi dengan besi panas, sehingga itu menjadi tanda khusus, tanda kepemilikan. Waktu saudara dan saya percaya Yesus, maka Alkitab berkata kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, artinya kita sah milik Tuhan. Dan hari ini ada satu kata dipenuhi, saudara. Kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus supaya kita mengalami kuasa Allah. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka bahasa kita berbeda, saudara. Kita berkata-kata seturut dengan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk kita mengatakannya. Sehingga orang yang penuh Roh Kudus, maka kata-katanya juga pasti kudus. Biar pagi ini, hari ini kita dikuduskan kembali oleh Roh-Nya. Supaya kata-kata kita menjadi kata-kata yang dituntun oleh Roh Kudus sendiri. Saudara, mari kita mulai dari ayat yang pertama tadi. Dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Ya, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara, orang Israel, umat Tuhan pada saat itu, mereka terbiasa beribadah, memperingati peringatan-peringatan hari kudus yang diperintahkan oleh Tuhan. Zaman sekarang kita masih mengerjakan itu. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Ketika kita memperingati, kita diingatkan kembali tentang apa yang sesungguhnya terjadi di hari itu dan apa yang Tuhan mau kita mengalaminya, saudara. Jadi ketika kita memperingati hari Pentakosta, kita saat ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Nah, pada zaman itu mereka memperingati hari raya panen atau hari raya 7 minggu. Dan di hari ke-50 mereka merayakan Pentakosta, hari raya panen, di mana mereka bersyukur atas tuaian yang Tuhan beri. Dan tidak secara kebetulan Roh Kudus dicurahkan hari Pentakosta. Karena di hari Pentakosta itu ada 3.000 jiwa dituai. Hari itu 3.000 jiwa memberi diri dibaptis. Saudara, tidak secara kebetulan ketika sebuah momentum diperingati. Itu bukan sekedar sebuah peringatan ritual, tapi menjadi sebuah peringatan di mana Allah hadir dan bekerja. Tadi saya berdoa supaya Tuhan melawat kita di dalam peringatan ini, memenuhi kita. Di mana hari peringatan yang di mana kita ketika hari peringatan itu sedang ada? Apakah saudara ada di tempat ibadah, merayakan peringatan itu, atau setidaknya saudara ketika saudara tidak sempat pergi ke tempat ibadah,
maka kita memperingatinya di dalam hati dan memaknainya sedemikian dalam agar kita bisa mengalaminya. Mari kita terbiasa. Tadi dikatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa orang percaya saat itu? Kalau kita membaca di Kisah 1 ayat 15 ya, di pasal sebelumnya dikatakan pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Para penafsir setuju bahwa semua orang percaya yang berkumpul hari itu adalah orang-orang yang bertekun menanti. Ada 120 orang. Kalau saudara membaca di 1 Korintus 15 ayat yang ke-6, maka kita akan menemukan bahwa saksi kebangkitan itu lebih dari 500 orang. Yang pertama Yesus bangkit, dia menjumpai murid-muridnya, menjumpai para wanita, dan kemudian sekaligus 500 orang lebih. Saya percaya Tuhan mau 500 orang lebih ini bukan hanya menjadi saksi kebangkitan, mereka juga menjadi saksi Tuhan. Untuk itu mereka seharusnya ada di waktu saat pencurahan Roh Kudus ini. Sayangnya saudara, dari 500 lebih, kira-kira tinggal 120 orang yang tercatat setia menanti janji Bapa. Lebih banyak yang tidak bertekun menanti daripada yang bertekun, saudara. Karena menanti itu sesuatu yang tidak mudah. Saya melihat di catatan saya, menanti itu memang butuh kesabaran dan keteguhan iman. Karena di masa penantian itu seringkali tidak nampak apa-apa. Saudara masih ingat setelah api turun dari langit, Elia kemudian berkata, kamu cepat pulang Ahab sebelum kamu kehujanan di jalan. Hujannya ada belum? Belum. Awan pun tidak ada. Karena sudah 3 tahun 6 bulan. Dan apa yang Elia lakukan, lalu dia membungkuk ke tanah, dia berdoa, dan kali pertama berdoa tidak terjadi apa-apa. Tapi Elia semakin bersungguh-sungguh. Kali kedua juga tidak terjadi apa-apa. Sampai kali ke-7, awan sebesar telapak tangan timbul dari dalam laut dan hanya dalam sekejap menjadi hujan yang sangat lebat. Saudara, saat penantian merupakan saat iman kita dimurnikan. Saya merasa, baik saya pribadi maupun saya merasa dalam alam roh, saat ini menjadi saat-saat yang tidak mudah. Tidak terjadi apa-apa, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering seperti di zaman Imam Eli. Tapi ada orang yang bernama Samuel yang tekun menanti janji. Sehingga dia mendengar Tuhan berbicara. Saudara, jangan berpikir ketika seperti suasananya sunyi, senyap, tidak ada kegerakan rohani, berarti Tuhan tidak ada. Bagi orang-orang yang suci dan murni hatinya, itu saat iman kita sedang dimurnikan menjadi seperti emas yang jauh lebih murni dari emas, Alkitab katakan. Emas yang murni itu membutuhkan proses. Demikian pula juga iman yang murni, saudara. Itu sebabnya kita perlu bertahan, bertekun dalam iman. Kenapa saya katakan kita perlu bertekun? Karena di saat-saat seperti itu, kita tidak melihat apa-apa, tidak merasa apa-apa, rasanya kering, kosong, hampa. Kalau saudara engkau sedang mengalami hal-hal seperti itu hari ini, kabar baiknya Tuhan tetap ada bersama saudara. Itu waktu terbaik, iman kita dibentuk, iman kita dimurnikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Diperlukan sebuah ruang yang cukup besar untuk bisa menampung 120 orang sekaligus, saudara. Ruang seperti apa? Apakah ini sebuah hall yang besar, auditorium, atau ballroom yang besar, saudara? Ini ruang seperti apa? Tempat seperti apakah tempat ini, saudara? Kita akan belajar kembali, saudara, di bagian ini. Kalau kita membaca, ini adalah upper room, ruang atas sebuah rumah. Ruang atas sebuah rumah. Saudara dikatakan, mari kita baca kisah 1 ayat 12 sampai ayat 15. Tempat di mana 120 orang ini mengalami pencurahan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Setelah murid-murid menyaksikan Yesus terangkat ke Bukit Zaitun, dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun,
yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Seperjalanan sahabat kira-kira 1 mil, 1,5 kilometeran sekarang. Tidak jauh. Dan dikatakan setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Saudara, tidak disebut Yudas Iskariot karena Yudas Iskariot mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri. Dia gantung diri setelah dia merasa menyesal, telah menyerahkan Yesus, anak kepadanya Yesus dijatuhi hukuman mati. Dia tidak menyangka risiko yang begitu besar yang ditanggung Yesus. Dia menyesal, sayang dia tidak bertobat. Dia menyelesaikan dengan cara sehingga namanya tidak disebut di situ. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah. Dan dikatakan pada hari itu berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Tadi kita sudah baca bagian ini. Ternyata ini adalah ruang atas di mana mereka menumpang. Saudara, beberapa hari sebelum Yesus terangkat, yaitu 40 hari setelah Yesus bangkit dan sebelum Yesus bangkit, di malam perjamuan, maka kita akan mendapati bahwa tempat ruang atas ini adalah lokasi perjamuan terakhir. Mari kita lihat di Markus 14 ayat 13. Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya. Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Saudara, di mana ruangan bagiku, bagi Yesus? Dan dikatakan, lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Ternyata tempat ini menjadi tempat juga murid-murid berkumpul, saudara. Setelah Yesus bangkit, murid-murid terbiasa berkumpul di tempat ini. Mari kita lihat di Yohanes pasal 20 ayat 19 dan juga ayat 26. Ternyata setelah Yesus bangkit, setiap hari Minggu mereka berkumpul di tempat ini. Mari kita lihat dari ayat ini. Ketika Yohanes 20:19, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu itu adalah hari Minggu. Karena hari ketujuh adalah hari Sabat atau hari Sabtu. Dikatakan berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di ayat 26, 8 hari kemudian. 8 hari kemudian artinya adalah sama di hari Minggu. Kenapa orang Yahudi menghitung misalnya hari ini hari Minggu, maka hari ini sudah dihitung hari pertama. Jadi untuk sampai ketemu minggu depan, maka itu dihitung 8 hari. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, tempat ini menjadi tempat murid-murid berkumpul setiap hari Minggu. Untuk apa? Mereka bersekutu. Nanti kita akan buktikan. Mereka setiap hari Minggu bersekutu. Jadi ibadah hari Minggu asal mulanya berasal dari kebiasaan murid-murid Yesus setelah hari kebangkitan. Nanti kita akan belajar, saudara. Banyak orang berkata, oh ibadah di hari Minggu, ibadah orang Kristen itu kan dari tradisi kafir, dari menyembah dewa matahari. Ternyata Alkitab sudah menulis bahwa murid-murid terbiasa bersekutu di hari Minggu. Hari pertama Minggu itu adalah hari Minggu. Saudara. Nah, ibadah Minggu berawal dari kebiasaan murid-murid yang bersekutu bersama sesudah kebangkitan Yesus. Seperti yang saya katakan. Mari kita cek ayatnya, saudara. Ya. Apa yang dilakukan murid-murid pada zaman itu seperti hari ini. Mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Mereka mendengarkan khotbah, mendengarkan firman. Mereka juga memberi persembahan dan sekaligus di ibadah itu mereka memanifestasikan karunia Roh Kudus. Karunia bernubuat,
karunia-karunia yang lain, karunia mengajar, karunia mujizat yang semuanya dipakai untuk membangun jemaat. Jadi pada zaman itu sudah terbiasa mereka beribadah seperti kita di hari ini. Ya. Mari kita lihat ayat-ayat yang membuktikan bahwa memang murid-murid terbiasa di pada hari Minggu sebelum kita nanti membahas tentang pencurahan Roh Kudus. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara kepada saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Saudara, ini Petrus pada waktu ada di Troas. Kalau saudara melihat peta, maka Troas itu sekarang terletak di Turki. Terletak di Turki. Saudara, daerah ini dulu merupakan daerah kebangunan rohani. Sayang hari ini, 99% penduduknya non-Kristen. Sungguh menyedihkan sebuah tempat di mana di situ ada kegerakan Allah. Sekarang justru tidak terjadi. Ya, kita lihat ayat selanjutnya di 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Hari pertama tiap-tiap minggu itu hari Minggu. Hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Saudara, ternyata pada zaman dulu, pada zaman gereja mula-mula, mereka sudah mengerjakan seperti yang kita kerjakan di hari ini. Mereka mengadakan perjamuan kudus, mereka bersekutu bersama, mendengarkan firman Tuhan. Mereka juga memberi persembahan seperti tadi, ada pengumpulan uang. Mereka menyisihkan sesuatu dan menyimpannya. Nah, sekarang tadi itu sebuah ruang yang besar yang menampung 120 orang dan ternyata terbiasa dipakai oleh murid-murid bersekutu. Pertanyaan kembali, ini rumahnya siapa? Apakah ini sebuah restoran, hotel, atau gedung ibadah? Walaupun memang akhirnya ada yang menafsirkan itu jadi tempat ibadah gereja mula-mula, maka itu sesungguhnya bukan gedung pertemuan yang umum, tapi itu sebuah rumah milik pribadi. Mari kita lihat di Kisah 12 ayat 12 menjelaskan ini rumah siapa. Dikatakan dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ternyata tempat di Yerusalem itu tempat loteng lantai atas, upper room itu adalah rumah ibu Yohanes yang disebut Markus. Kalau saudara masih ingat, maka Markus adalah penulis Injil pertama, merupakan anak rohani Petrus. Bahkan menurut para ahli teolog, maka Injil Markus ini menjadi acuan bagi penulis Injil lainnya. Sehingga ada istilah Injil sinoptik. Di luar Injil Yohanes, ketiga Injil memiliki kemiripan demi kemiripan. Di dalam terang Roh Kudus, mereka mengumpulkan data satu dengan yang lain. Sehingga Injil itu menjadi sesuatu yang sangat akurat. Lukas bahkan secara khusus menyelidikinya dan membukukannya. Tapi Injil pertama ditulis oleh Markus yang merupakan anak rohani Petrus secara langsung. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi kita belajar tentang upper room. Belajar tentang upper room. Kita akan belajar tipikal ruang, dari ruang yang menjadi kebangunan rohani ini. Saudara. Sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Itu tadi dikatakan di Markus pasal 14-15. Sebuah ruangan atas yang besar, sudah lengkap dan tersedia. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus, Roh Kudus, Tuhan membutuhkan sebuah ruangan yang besar. Sebuah ruang atas yang besar, yang lengkap dan tersedia. Dari cerita ini, maka kita belajar bahwa Tuhan perlu ruang besar, sudah lengkap dan tersedia, serta tanpa sekat di hati kita, saudara. Di gereja Tuhan, yang dimaksud dengan tempat yang Tuhan lagi butuhkan, bukan lagi gedung, tetapi sebuah tempat di mana dia bisa bertahta, berdiam, memerintah sebagai raja. Alkitab berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Alkitab berkata, kamu jemaat, kumpulan orang percaya adalah bait Allah. Siapa yang merusak bait Allah, siapa yang merusak gereja, siapa yang merusak jemaat, dia akan dibinasakan oleh Allah. Saudara, itu sebabnya gereja Arauna, mulai dari gembala sidangnya sampai jemaat, kami sangat menghormati gereja lain. Kenapa?
Karena gereja adalah tubuh Kristus, bait Allah yang hidup. Arauna adalah bait Allah. Mari kita kuduskan hati kita. Kita menyediakan ruang atas yang besar. Saya ingat ketika Elisa datang ke rumah perempuan Sunem. Perempuan ini membangunkan sebuah kamar atas. Tempat terhormat. Tempat prioritas buat seorang hamba Tuhan. Yang menandakan juga tentang kehadiran Tuhan. Karena kita berkata siapa menyambut hambaku, dia menyambut aku. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu punya prioritas. Menaruh ruang atas di hati kita. Sebuah ruang yang besar, tempat Tuhan bisa bekerja tanpa sekat. Ini adalah sebuah tempat untuk pergerakan ilahi. Ini arti rohaninya. Sebuah ruangan di atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Itu bicara tentang hati kita. Tuhan mau tinggal di hati kita dan memenuhi kita. Itu sebabnya tadi di ayat bacaan kita, tiba-tiba turunlah Roh Kudus memenuhi semua orang yang ada di tempat itu. Kalau di tempat itu ada 3.000 orang, maka 3.000 orang juga dipenuhi. Karena Tuhan perlu ruangan yang besar. Saudara, kita akan belajar tentang bagaimana kita mengalami saat tiba-tiba, saudara. Tapi sebelumnya kita tadi dikatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Sebelum kita memasuki suddenly moment, saat tiba-tiba murid-murid, orang percaya berkumpul di satu tempat. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata with one accord in one place. Mereka bukan saja ada di satu tempat, mereka ada di dalam kesesuaian. Dipakai kata homotumadon. Di dalam bahasa Yunani, apa itu with one accord in one place? Apa itu homotumadon? Berkumpul bukan cuma di satu tempat, tapi mereka berkumpul secara harmoni. Ini gambaran seperti musik, di mana sejumlah nada, sekian banyak alat musik dimainkan, meski berbeda alatnya, namun selaras. Tidak false pitch dan juga senada. Tonnya sama-sama, satu nada. Satu irama, itu namanya homotumadon. With one accord. Dalam sebuah persesuaian. Dipakai kata seperti sebuah pertunjukan musik. Dengan satu dirijen. Dia memberi komando, memberi apa-apa. Memberi kapan waktunya pelan, kapan waktunya cepat, kapan waktunya keras, kapan waktunya lembut. Agar menjadi sebuah alunan yang indah. Dan ketika para pemusik itu mengikuti konduktornya, maka alunan yang indah yang bisa dinikmati, itu terjadi. Demikian juga saudara, waktu kita with one accord, kita ada di sebuah persesuaian, maka Roh Kudus menjadi konduktor kita. Kita perlu sehati. With one accord in one place, with one accord in one place, maaf saudara. With one accord in one place. Itu bicara tentang kesatuan yang kudus. Sehati, sepikir, seroh, sejiwa, sekata-kata. Seia sekata, kalau zaman dulu orang bilang sepakat. Seia sekata. Saudara, tanamkan di hati ini. Kesatuan yang kudus merupakan ancaman serius bagi kerajaan iblis. Itu sebabnya iblis akan merusak dengan segala cara melalui area daging yang belum kita serahkan kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita perlu waspada. Mungkin kau sedang mengalami gejolak, tekanan di perasaanmu, di pikiranmu, di hatimu, di emosimu. Tapi jangan sampai itu membuat hati kita menjadi jahat dan kita saling melukai, saling menyerang, kita tidak lagi sepakat, kita tidak lagi harmoni. Itu yang sedang iblis tunggu. Mari kita with one accord in one place. Dalam kesesuaian di satu tempat yang sama. Baru itu namanya homotumadon. Seperti sebuah konser musik. Konser musik menjadi sesuatu yang indah. Ketika alat-alat yang berbeda main dengan nada yang sama, dengan ton yang sama, kunci yang chord yang sama, nada dasar yang sama, irama yang sama. Dan kemudian tahu kapan yang mana yang lebih keras, yang mana lebih lembut. Kalau saudara sering ikut ibadah on-site, maka kita akan melihat tiba-tiba musik, ya musik saja. Kita cuma bertepuk tangan dengan irama yang sama, indah tetap. Atau tiba-tiba ya drum saja dikasih kode.
Tiba-tiba kita sambil nyanyi bersorak-sorai, drumnya yang main. Tapi bukan berarti yang lain berhenti tanpa ada maksud. Kita tahu kapan waktunya kita berdiam. Kita tahu kapan waktunya kita memainkan. Kita perlu berkumpul di satu tempat. Akan bisa terjadi saat tiba-tiba. Saudara, saya membawa saudara kepada saat tiba-tiba itu, suddenly moment. Tadi dikatakan tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Di Kisah pasal 2 tadi di bacaan kita. Tiba-tiba turunlah, ya, suddenly moment. Ada saat tiba-tiba datang, ya. Dan dikatakan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Tiba-tiba yang luar biasa yang membuat orang-orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu dimulai dari sebuah persekutuan yang indah. Tadi dikatakan with one accord in one place. Pentakosta saat tiba-tiba ini bukanlah sekedar peringatan seremonial yang mati. Tapi itu adalah saat pergerakan ilahi dimulai. Di hari itu ada 3.000 orang memberi diri dibaptis. Saudara yang dikasih Tuhan, tiba-tiba yang berasal dari surga, itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Nanti kita akan belajar beberapa poin. Mereka yang mengalaminya adalah orang-orang yang tekun menanti janji Bapa. Di Kisah 1 ayat 8, Yesus berkata sebelum dia terangkat, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kita akan menerima kuasa kalau... Itu sebabnya murid-murid perlu menanti agar mereka dipenuhi, mereka menerima kuasa. Ini kuasa mujizat, kesanggupan ilahi. Yang membuat mereka mampu menjadi saksi yang disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Saudara, saya lagi menantikan saat ini. Saya minggu lalu mendengarkan Pak Silas, salah satu hamba Tuhan yang berkhotbah. Jangan gunakan urapan kemarin untuk hidup di hari ini. Saya lagi nanti saat tiba-tiba itu terjadi. Saya pernah doakan orang lumpuh sembuh, saya pernah mendoakan orang yang matanya mau dioperasi sembuh. Saya pernah berdoa orang lumpuh sembuh di rumah sakit. Itu dulu. Saya berkata, Tuhan, aku butuh kuasa-Mu kembali. Aku butuh power-Mu. Demikian pula saudara, kita tidak bisa hidup dengan urapan masa lalu. Karena seperti minggu lalu dikatakan Petrus mendapat pewahyuan surgawi. Dalam beberapa saat kemudian, Tuhan menghardik dia, enjanglah engkau iblis dari hadapanku. Dihardik sebagai iblis, saudara. Kenapa? Karena Petrus tidak hidup di dalam urapan, di dalam pewahyuan yang progresif. Jangan berhenti, jangan kau puas. Kalau kemarin berdoa untuk seorang sakit sembuh, ngusir setan-setan lari. Mari kita rindukan pengurapan, kuasa yang progresif, yang diperbaharui sepanjang waktu setiap hari, menjadi sebuah aliran yang semakin besar dalam roh kita. Tadi dipakai kata turun, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, ada yang unik dari kata turun. Tuhan berkata kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atau datang kepada kamu. Ini bukan sekedar datang. Karena waktu saya belajar membaca dipakai kata Yunani, yang artinya Roh Kudus turun dan bekerja dalam hidup seseorang, itu yang dimaksud dengan turun. Turun, datang dan bekerja dalam hidup seseorang, itu baru namanya turun. Dan kata yang sama, kalau dalam bahasa Yunani dipakai kata eperkomai atau epercomai, kata ini dipakai untuk seorang musuh yang datang, menyerang dan menguasai. Saya mau katakan ketika Roh Kudus turun, itu bicara tentang invasi surgawi. Kita butuh invasi surgawi, saudara. Kita butuh lawatan Allah yang menguasai hidup kita, memenuhi kita dengan kuasanya. Kalau kata yang sama dipakai untuk yang musuh yang menyerang, maka kita perlu Roh Kudus menyerang kita pagi ini. Memenuhi, membaptis kita dengan rohnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar bagaimana kita mengalami saat tiba-tiba itu. Saudara, saat tiba-tiba tadi tidak terjadi secara tiba-tiba. Bagaimana kita mengalami? Tadi kita sudah belajar, yang pertama kita perlu ruang yang besar. Yang lengkap dan sudah tersedia. Saudara. Memang siap untuk mengalami itu. Perlu ruang yang besar.
bicara tentang hati yang terbuka, tulus, dan menomorsatukan Tuhan dengan hormat dan penuh kasih. Saudara, minggu lalu saya berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan, supaya kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena di dalam hati yang takut akan Tuhan itulah kita bisa menerima kebenaran. Hari-hari ini ada banyak orang tidak punya tempat, tidak punya ruang bagi Yesus. Yang terjadi mereka juga tidak menghormati, mereka tidak penuh kasih kepada Yesus. Kita perlu ruang yang besar. Kalau hari ini hatimu dipenuhi kebencian, tidak ada kasih. Mari bertobat. Kalau hari ini kau selama ini cuek, tidak peduli kepada Tuhan, tidak peduli kepada firman-Nya, mari bertobat supaya kita mengalami saat tiba-tiba sebuah ruang yang besar yang memenuhi, membuat kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang kedua, kita perlu sehati dalam pujian, penyembahan dan doa. Tadi dikatakan di Kisah 1 ayat 14, saya bacakan dalam terjemahan literal. Maka semuanya ini terus bertekun dengan seia sekata dalam doa dan permohonan. Bersama wanita-wanita dan Maria ibu Yesus dan bersama saudara-saudaranya, kita perlu sehati, seia sekata. Memang sangat susah, saudara. Tapi kita bisa seia sekata. Kalau engkau memiliki kelembutan hati, memiliki hati seorang murid, memiliki hati yang lembut untuk digembalakan, untuk dipimpin, kita bisa seia sekata ketika ada konduktornya, saudara. Konduktor yang kelihatan adalah pemimpin rohani saudara, gembala saudara. Mari kita perlu seia sekata. Sehingga melalui seia sekata kita bisa sehati dalam pujian, penyembahan, dan doa. Orang-orang yang sulit dimuridkan, orang-orang yang sulit digembalakan, mereka akan sulit sehati dalam pujian, mereka akan sulit sehati dalam penyembahan dan doa. Yang terjadi malah seperti Kain. Gara-gara mezbah saling membunuh. Kain membunuh saudaranya gara-gara mezbah. Iri hati, panas, kenapa mezbahnya lebih dipakai, sementara mezbahku tidak diterima. Saudara, mari kita menjadi orang-orang lembut hati, mau digembalakan, mau dimuridkan. Poin selanjutnya, untuk mengalami saat tiba-tiba adalah Yudas perlu diganti dengan Matias. Di Kisah 1 ayat 26 kita akan menemukan, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian dia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Tinggal 11 karena Yudas yang mati. Kita tahu Yudas itu hamba uang. Gara-gara 30 keping perak, dia menjual Yesus gurunya. Saudara, kalau ada sikap Yudas, sifat Yudas di hati kita, di tindakan kita, mari kita perlu ganti dengan sikap Matias. Siapa Matias? Orang yang tidak terhitung di kalangan rasul. 12 rasul, tapi selalu ada bersama Yesus. Kemanapun Yesus pergi, menjadi saksinya Yesus, sekalipun tidak punya jabatan. Itu Matias, mari kita memiliki kemurnian hati. Tuhan tidak bisa diam di dalam hati yang cinta uang. Saya sudah berulang kali berkata, kaya tidak dosa. Tapi ketika saudara menjadi orang-orang dikuasai uang sedemikian rupa, sampai mengabaikan kekudusan, mengabaikan kasih dan kebenaran, maka engkau sedang menjadi hamba uang. Mari kita menjadi orang-orang yang seperti Matias, memiliki kemurnian hati. Ada dua orang, waktu satunya bernama Yusus, satunya Matias. Mereka berdoa, undinya jatuh kepada Matias. Justus, Barsabas, itu juga orang yang baik, menjadi saksi. Tapi hari itu kasih karunia Allah turun atas Matias. Mari kita menjadi orang-orang yang murni hatinya, sehingga kita bisa mengalami kasih karunia Allah, pencurahan Roh Kudus. Selanjutnya membawa di poin selanjutnya, bagaimana kita mengalami saat tiba-tiba. Kita perlu berkumpul di satu tempat, in one place. Ada bersama-sama di tempat yang sama. Efek dari ibadah online di pandemi kemarin salah satunya, banyak orang tidak lagi berkomitmen kepada gerejanya, saudara. Saya ketemu teman yang puluhan tahun di sebuah gereja, tiba-tiba dengan begitu saja pindah dengan meninggalkan alasan tentang gerejanya yang lama. Saya berkata, pindah gereja tidak dosa. Tapi kalau kau meninggalkan racun dan membawa racun itu dosa. Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang ada bersama-sama di satu tempat,
dengan sehati. Itu sebabnya kalau sudah melihat mimbar kita, kalau ada tamu, itu gembala-gembala sidang di kota kita. Atau gembala dari luar kota, yang menggembalakan domba. Orang-orang yang setia kepada panggilannya, orang-orang yang punya komitmen kepada komunitasnya. Karena gembala pun dibentuk, saudara. Gembala pun kita mengalami pertumbuhan di ladang penggembalaan. Kenapa? Kalau kita jadi pembicara di luar kota, orang akan berkata, wah Pak, saya diberkati, Bapak diurapi, wah luar biasa sekali. Tapi begitu di jemaat, khotbah belum tentu jemaat sendiri, amin saudara, karena dia melihat kehidupan kami dalam keseharian. Tapi saya belajar melalui hidup berjemaat, walaupun saya sebagai gembala, saya dibentuk untuk semakin murni hatinya, semakin rendah hati, semakin mengasihi, walaupun banyak kali gagal. Tapi karena ada komunitas, ada di tempat yang sama. Dan saya percaya, kalau kita terus ada di tempat yang sama, berkomitmen, saat tiba-tiba itu akan terjadi. Saya sedang menantikan saat tiba-tiba buat Arauna, juga buat saudara yang sedang mengikuti ibadah saat ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami merindukan lawatan-Mu. Kami rindukan suddenly moment, saat tiba-tiba itu terjadi di gereja ini, di dalam hati orang-orang yang sedang beribadah. Mari Tuhan, lawat kami. Engkau tahu kami membutuhkan kuasa, kami membutuhkan keberdiaman-Mu di tengah kami. Kami membutuhkan Engkau. Mari Roh Kudus, Yesus, Engkau pembaptis Roh Kudus. Firman-Mu berkata, Engkau yang membaptis kami dengan Roh-Mu. Saat ini Bapa, kami minta, biar Engkau curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, penuhi kami dengan tanda-tanda yang jelas, selain tanda-tanda lahiriah, tanda-tanda batiniah, di mana hati kami diubah, perkataan kami diubah, pikiran kami diubah, tindakan kami berubah. Kami mencerminkan Engkau, kami menjadi semakin serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur pagi ini kami merayakan Pentakosta. Kami mau menyediakan ruangan yang besar, yang tersedia dan lengkap. Kalau ada kekurangan, Roh Kudus bicara kepada setiap hati kami, kepada setiap kami, untuk kami memperbarui, untuk kami bertobat, sehingga ruang itu benar-benar tersedia. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu pagi ini. Kami berdoa untuk mereka yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan terjadi. Mereka sedang membutuhkan jalan keluar. Tuhan, kiranya Engkau membuka jalan keajaiban. Kami mengarahkan tongkat kami, tongkat iman kami, supaya jalan terbuka di dalam nama Yesus. Mereka sedang mengalami perbuatan tidak adil, namun mereka tidak mampu, mereka tidak punya kekuatan untuk menghadapinya. Pagi ini Tuhan, bela anak-anak-Mu, bela Tuhan, bela Tuhan, beracaralah Tuhan, Engkau bertindak untuk menaklukkan setiap kesulitan yang sedang dihadapi. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah pagi ini. Mari curahkan berkat-Mu atas umat-Mu. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth.